Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Nabila dari kelas AKT 23A dengan NPM 234120119. Kebijakan moneter adalah seperangkat alat yang digunakan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian. Kebijakan moneter di Indonesia merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh kebijakan moneter yang telah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pengendalian kredit umum. Pengendalian kredit umum merupakan salah satu alat kebijakan moneter di Indonesia yang terdiri dari pengendalian kredit selektif dan moral situation. Kedua, penetapan suku bunga acuan, yaitu Bank Indonesia dapat menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian. Misalnya dengan menaikkan suku bunga, Bank Sentral dapat mendorong tabungan daripada pengeluaran yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Ketiga, kebijakan kontraktif. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan kontraktif seperti saat BI menurunkan tingkat suku bunga untuk mendorong bank-bank untuk lebih aktif memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat. Keempat, kebijakan akomodatif. Kebijakan moneter akomodatif adalah tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi, seperti dalam situasi ekonomi lesu seperti pandemi. Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tujuan utama adalah mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, kebijakan ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi. Misalnya dalam situasi ekonomi lesu seperti pandemi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter di Indonesia berperan penting dalam mencapai tujuan ekonomi makro, seperti mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mencapai keseimbangan domestik. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga pengatur kebijakan moneter di Indonesia dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Lalu, Bank Indonesia mulai mengenalkan istilah uang digital. Uang digital adalah representasi elektronik dari mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dikendalikan melalui sistem digital. Uang digital dapat digunakan sebagai uang tunai yang lebih stabil termasuk uang elektronik dan dapat digunakan untuk implementasi kebijakan fiskal dan moneter tertentu. Uang digital Bank Sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah mata uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi. Uang digital dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, termasuk pengurangan lalu lintas uang untuk kejahatan, seperti money laundering dan pendanaan terorisme. Adapun kelemahan dari uang digital, yaitu kebijakan moneter mengenai uang digital memiliki beberapa kelemahan seperti fungsi intermediasi perbankan yang berkurang karena biaya pendanaan yang bertambah dan ada kemungkinan terjadi volatilitas, persaingan dominasi mata uang baru atau currency cold wars, persaingan pembayaran, dan kekhawatiran akan keamanan data pribadi. Bank Indonesia saat ini mengembangkan mata uang digital dengan nama digital rupiah yang diharapkan dapat menggantikan posisi uang tunai yang ditarik secara bertahap. Pengaruhnya, kebijakan moneter mengenai uang digital terhadap keuangan inklusi di Indonesia adalah positif, sehingga dapat mendukung inklusi keuangan dan membantu penduduk Indonesia yang belum terhubung dengan internet. Menurut Profesor Insukindro mengangkat bahwa digitalisasi uang dan dampaknya terhadap kebijakan moneter dapat memodifikasi bentuk uang dan kredit tradisional dan modifikasi teori dan kebijakan moneter. Uang digital dapat memecahkan persoalan efektivitas batas bahwa suku bunga dan mempengaruhi sektor perbankan, stabilitas keuangan, dan aktivitas ekonomi. Dalam pengembangan uang digital di Indonesia, ada keunggulan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Keunggulan dari CBDC antara lain diterima secara global, terpercaya, dan bersifat inklusif, serta dapat menggantikan posisi uang tunai yang ditarik secara bertahap. Kekurangan dari CBDC antara lain ada fungsi intermediasi perbankan
yang berkurang, persaingan dominasi mata uang baru, persaingan pembayaran, dan kekhawatiran akan keamanan data pribadi. Uang digital dapat membantu mengurangi lalu lintas uang, untuk kejahatan, membantu pengembangan inklusi, dan lainnya. Namun perlu dilakukan pengembangan dan pengawasan yang baik untuk mengurangi kelemahan dan mengarahkan penggunaan uang digital ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.